Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat penjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat segala amal, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Ma yalfizu min qaulin, tak keluar satu kata dari ujung lidah, dari tepi bibir, illa ladaihi raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atid, malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Kelak semua akan ditulis dalam buku catatan yang nyata. Pada saat itu manusia tak dapat berdusta. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan kami buat bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, segala yang pernah dilakukan dulu. Tangan yang curang memainkan timbangan, tangan yang curang membuat laporan, mata yang curang melihat yang tidak halal, telinga yang curang mendengarkan maksiat, kaki yang curang melangkah kepada tempat yang diharamkan Allah, tangan yang curang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat yang menghitung segala perbuatan. Tak ada satupun yang luput. Inna rabbaka labil mirsad, Allah senantiasa melihat, mengawasi, dan kelak semua akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu ma syi'tum, perbuatlah sesuka hatimu, perbuatlah sesuai pikiranmu, tapi ingat, fa innaka mayyit, kau akan mati, kau hanya akan menjadi bangkai, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, semua kenikmatan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran, semua akan dituntut, diminta pertanggungjawaban. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, au tukhfuha, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kamu tetap akan dihisab. Ketika mereka ditutupkan pertanyaan, ketika mereka diperlihatkan buku catatan, mereka berkata, mali hadzal kitab, mengapa buku catatan amal saya, mengapa buku catatan perbuatanku ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, semua yang kecil, semua yang besar, perbuatan yang tak dapat dilihat manusia, tetap juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi Allah maha kasih, maha sayang, dia berikan 30 malam, 29 siang, malamnya man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan i'tikaf, dengan tahajud, dengan witir, lengkap dengan tarawihnya, muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, kemudian dia mengiringinya dengan amal saleh, ulaika, mereka itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka akan diganti Allah subhanahu wa ta'ala sayyiatihim, dosa mereka, maksiat mereka, hasanat, diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Hendaknya kita masuk dalam golongan itu karena kebesaran kemuliaan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, sebakhil-bakhilnya umat Islam, sepelit-pelitnya umat Islam, dia akan pasti mengeluarkan satu dia akan mengeluarkan 4 mud sebagai zakat fitrah, karena kalau tidak ibadah puasanya tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri, Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar baru membayar zakat fitrah. Fa innaha sadaqatun minas sadaqat, dia hanya sekedar sedekah biasa saja. Mengapa kita wajib membayar zakat fitrah? Supaya tidak ada hari ini orang mengemis, jangan sampai ada hari ini orang yang meminta-minta, beri dia uang, suruh dia pulang, karena ini adalah hari raya. Jangan sampai ada tetangga yang tidak makan. Siapa tetangga kita? Berapa jauh jaraknya dengan kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Lihat, kenali mereka, tatap matanya, apa pekerjaannya, berapa anaknya, bagaimana penghasilannya. Kalau sampai mereka tidak makan, kita akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Imanmu tidak hanya dilihat karena keningmu hitam saking banyaknya bersujud kepada Allah. Imanmu tidak dilihat karena pecimu putih
bajumu putih, kainmu putih karena tidak ternoda, tapi imanmu akan dilihat, dinilai, dipandang Allah Subhanahu wa taala. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Man yabitu syab'anan, sanggup dia tidur dalam keadaan pulas, lelap, mengigau dalam mimpinya, sementara tetangganya kelaparan. Mereka adalah para pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang mengejek-ejek jilbab, bukan orang yang mengolok-olok syariat Islam. Mereka jelas kafir karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Adapun pendusta agama adalah orang-orang yang tetap sholat, orang-orang yang berpuasa, tapi ternyata mereka yukadzibu biddin. Siapa mereka pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka membiarkan anak yatim tidak makan, anak yatim tidak sekolah, anak yatim tidak dapat berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena pendidikannya tidak layak. Untuk itulah mengapa Yayasan Tabung Wakaf Umat bukan milik orang per orang. Ini adalah milik umat. Semua pengurus-pengurusnya bersaksi di hadapan Allah, membubuhkan tanda tangan. Kalau kami mati, tidak diwariskan kepada anak cucu, karena dia adalah milik umat. Santri-santri yang saat ini menghafal Quran, dari mulai makan, pakaian, semuanya gratis. Itu semua adalah datang dari umat, supaya para ustadz penceramah tidak hanya pandai berkhutbah, tapi dia justru menunjukkan inilah amal dari perbuatan. Orang yang sudah mengeluarkan zakat fitrah, dia hanya baru selesai dari satu muqaddimah, episode masih panjang. Bagaimana dengan sekolah mereka? Bagaimana berapa banyak anak-anak yatim yang tidak dapat ikut ujian karena tidak mampu membayar uang sekolah? Apakah kita akan lepas dari semua itu? Bagaimana dengan suku Talang Mama, suku Akit, Talang Jerinjing, suku Terasing, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama kita dahulu sudah lepas karena mereka berdakwah. Ud'u ila sabil rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kalau engkau tidak sanggup masuk ke pedalaman, maka biayailah anak-anak pedalaman yang sedang menempuh pendidikan. 3 tahun lamanya mereka akan menghatamkan Al-Quran 30 juz masuk ke dalam kepala mereka. Mereka akan menjadi para penghafal Quran. Setelah itu mereka akan membaca kitab-kitab kuning, karena fikih berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, tafsir akidah berbahasa Arab, dalam kerangka bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat, ilmun hayat, sama basar dan kalam. Akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawufnya, akhlakul karimahnya, tazkiyatun nafsnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah yang akan dapat memerangi kelompok-kelompok ahli bid'ah, khawarij, murji'ah, fitnah khalqil Quran, Mu'tazilah, Qadariyah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Kalau zaman dulu orang-orang sesat hanya sekedar pemikirannya, bukunya, dia berpikir di dalam rumahnya. Hari ini mereka bicara, dia streaming, ditonton oleh jutaan manusia. Apakah selamat umat ini di masa akan datang? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Kamu umat yang terbaik bukan karena ke Makkah bolak-balik. Kamu umat yang terbaik adalah karena ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, karena mencegah perbuatan mungkar. Kalau engkau bukan ulama, engkau bukan penghafal Quran, engkau bukan kiai buya, engkau bukan para habaib, manusia biasa, maka berikanlah rezeki yang dilimpahkan Allah. 50.000 rupiah yang kau kirimkan untuk membeli beras dimakan oleh anak-anak penghafal Quran. Mereka berdakwah ke jalan Allah, mengalir kepadamu. 1, 2, 3 sak semen, pembebasan tanah, membangun pondok pesantren, asrama. Rumah yang kau bangun besar akan tinggal, kendaraan megah, mewah, mahal akan diambil oleh ahli waris. Mereka akan jual, mereka akan bagi-bagi. Sampai masanya kau hanya sekedar tinggal kenangan semata. Namamu tak akan pernah disebut dan dikenang sepanjang zaman. Namamu tertulis di STNK BPKB, berganti nama orang lain. Namamu tertulis di sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional, tapi sampai masanya akte notaris berubah dan berganti. Tapi ada satu nama yang kekal abadi, man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid,
banallah mithlahu baitan fil jannah. Ma akalta, yang kau makan, rezeki yang kau cari pagi petang siang dan malam. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, itulah yang akan kekal sampai hari kiamat. Sampai hari ini 14 abad lamanya sumur Utsman bin Affan masih tetap mengalir. Sampai hari ini kebun-kebun kurma yang ditanam oleh para sahabat masih mengalir. Begitulah mereka, silih berganti. Tanaman yang tak pernah mati, tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh anak cucumu. Satu batang pohon korma akan melahirkan 17 anak korma yang tumbuh pada celah-celah pelepahnya, jatuh ke bawah, tumbuh silih berganti sampai hari kiamat. Begitulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dia bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Kenapa begitu dipetik, dipotong, dahannya putus, tumbuh lagi, tak menunggu waktu yang lama? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang-orang yang berinfak, berwakaf, bersedekah, menolong agama. Jangan pernah takut miskin, karena yang memberikan engkau adalah Dia yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang merasakan Allah besar, maka sesungguhnya rezeki yang dititipkan Allah itu dia lihat kecil. Tapi orang yang menganggap bahwa materi, uang, benda, tanah, rumah, kendaraan itu besar, dia akan mengatakan Allah kecil. Sanggupkah Allah membalas walaupun lidahnya tak berkata, walaupun mulutnya tak bicara? Tapi sesungguhnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam, setan sudah berhasil membisikkan kemiskinan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mengatakan fakir, kurang, kurang dan kurang. Seandainya manusia ini kaya raya, sebagaimana kayanya, lau kana libni adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, dia tidak akan pernah mengatakan cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan meminta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, dia akan tetap menuntut dan meminta.